jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan, hai umatku, umatku berarti umat Tuhan kita semua, amin. Hai umatku yang letih lesu dan berbeban berat, mari, Tuhan bilang mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Pegang itu saudara, Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita semua ketika kita datang kepada Dia, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Amin. Ini kami Tuhan, kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Pujian ini bagi-Mu Tuhan, kami akan bersorak-sorai. Sekali lagi dong buat Tuhan kita. Dia berkuasa atas segalanya di bumi dan di surga. Percaya saudara, Tuhan kita Tuhan yang terbesar. Tidak ada yang seperti Dia.
dengar kata orang, tapi kita alami sendiri bahwa dia, yes, mantap bersama Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan
besar Tuhan. Kami mau terus berdiam di dalam Engkau Tuhan. Karena kami mau terus melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Amin saudara. Ajak setiap kami Tuhan berdiam di dalam Engkau.
Ini kami Tuhan. Kami mau terus datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Ini kami ya Tuhan. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan terus penuh ucapan syukur. Oh baik. Biarlah menjadi kerinduan setiap kami. Datang dengan
kasih setia-Mu bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman ini kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Luar biasa, semua penuh sukacita, amin pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati dengan puji-pujian tadi? Luar biasa. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang bulan Januari kemarin. Dan saudara dan saya ada di tempat ini pada awal bulan tanpa terasa itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa terasa juga kita sudah melewati di bulan Januari dengan berbagai masalah yang ada, dengan berbagai mungkin kebahagiaan, mungkin itu sebuah duka cita atau apapun itu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini, amin. Ada yang masih ingat Bapak Ibu sepanjang bulan Januari, masih di ayat yang sama di dalam Yohanes 15, bagaimana kita untuk hidup terus nempel kepada pokok anggur. Ada yang masih ingat? IKKP, apa itu? Yang pertama apa? Iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu hidup yang bercahaya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentunya pasti merindukan yang namanya hidup bercahaya. Atau kita menginginkan hidup yang membawa dampak bagi setiap orang dalam setiap kehidupan kita. Siapa di sini yang menginginkan hidup yang gelap? Tentunya tidak ada. Ya. Seorang pun yang ingin hidupnya gelap itu tidak mau. Bahkan mungkin hampa, tanpa arah. Dan kita semua ingin hidup yang bercahaya, hidup yang memberi dampak, hidup yang memberi buah. Dimanapun kita berada. Hidup yang membawa harapan. Dan hidup yang bermakna. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, saat ini mungkin kita aktif dalam sebuah organisasi. Misalnya kita aktif di dalam kesan, kita beribadah rajin, bahkan kita lebih religius dibanding orang-orang lain. Tetapi apakah hidup kita benar-benar sudah memancarkan terang kasih Kristus? Paling tidak minimal di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya setiap kita rindu untuk menjadi cahaya, untuk menjadi berkat, bahkan menerangi keluarga kita, amin. Siapa di sini yang rindu untuk menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah keluarga? Saya percaya di tempat ini saudara, tetapi apa sih yang harus kita lakukan untuk kita menjadi terang? Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bulan yang lalu persis sekitar tanggal 4, saya mengalami satu hal yang di luar prediksi saya. Ketika itu bagaimana tante saya jatuh di kamar mandi. Pertama kali yang saya rasakan adalah gelap Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mengerti bagaimana cara Tuhan untuk membawa saya supaya bisa mengasihi tante saya ini. Secara manusiawi jujur saya ingin berontak. Secara manusiawi saya tidak akan pernah sanggup untuk mengurus tante saya ini. Maaf Bapak Ibu. Karena tante saya juga mengalami kebutaan sejak lahir. Jadi mau tidak mau ketika saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan ingatkan banyak hal dalam hidup saya. Kenapa Tuhan bawa saya dari Bandung dan tidak sedikit pun saya untuk berpikir kalau saya akan tinggal di kota Kadipaten yang jelas-jelas itu bukan pilihan saya. Karena saya tahu persis Kadipaten itu seperti apa pada zaman itu. Sepi, komunitas yang dalam tanda kutip nggak bagus. Tetapi Tuhan ingatkan untuk membawa saya ketika saya diperhadapkan dengan sebuah masalah. Saat itu, reaksi awal saya jujur, saya berontak sama Tuhan dan saya juga berontak sama tante saya. Saya sampai katakan mungkin ini kurang ajar. Kenapa saya harus menerima semua ini? Saya berusaha untuk mengasihi tapi saya tidak bisa. Dan sepertinya flashback yang Tuhan kasih lihat.
Mungkin selama ini saya aktif di dalam gereja, mungkin saya juga keluar, tapi saya kadang-kadang cuek dengan tante saya. Saya tidak memberikan perhatian yang lebih di situ. Saya sadar, sampai akhirnya reaksi saya, itu mungkin juga membuat tante saya terluka. Saudara dan saya mungkin bisa membayangkan ketika ngurus bayi, mungkin Sela, Ibu Sela ya sekarang pasti punya dede bayi, bagaimana rasanya ketika dia harus bangun malam segala macam. Saya nggak alamin itu. Tapi ketika tante saya ini, dia buta dan saya harus selalu standby. Saya bilang, Tuhan, saya udah nggak sanggup. Saya mulai cari cara Bapak Ibu. Ke panti jompo mahal, ke Bandung saya nggak tahu sama siapa. Dan Tuhan memang mungkin pilih saya untuk tinggal di Kadipaten. Sekarang saya baru menyadari 3 orang tua yang sudah saya rawat di Kadipaten. Saya nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan mau bukan hanya sekedar saya bercahaya, tetapi benar-benar saya juga menjadi mata buat tante saya. Saya ketika memapah dia, saya jujur emosi. Kadang-kadang emosi, boleh tanya Ririn Sigit. Saya kadang-kadang apalagi dengan intonasi yang keras karena dia pendengarannya pun sudah berkurang. Mungkin dikira-kira saya mungkin orang yang kurang ngajar gitu. Saya mulai belajar menjadi Tuhan. Tuhan berbicara, lakukan seperti untuk Tuhan. Saya belajar mau taat Bapak Ibu. Saya sadari Tuhan ini adalah ladang pelayanan saya. Saya tidak mau meninggalkan tante saya dalam keadaan seperti itu. Sekarang apapun yang dia mau saya berikan Bapak Ibu, kecuali ikan asin. Kopi, betul. Kenapa? Kalau saya beri ikan asin, itu bisa bikin repot saya nantinya. Karena kalau makan ikan asin, dia akan darah tinggi. Jadi apapun, dan lucunya memang keinginannya itu yang sederhana, seperti ketika dia masih muda. Saya pengen makannya sama sayur lodeh terong, tahu kan? Seperti itu. Saya mau makan sama hampas kecap. Sama pepes oncom, yang aneh-aneh seperti itu. Dan saya dengan penuh kasih saya bilang, oke, besok saya bikinin. Saya bikinin. Kalau pepes oncom saya bilang sorry cuma bikin sedikit, saya mendingan beli aja saya bilang. Nah disitulah ketika untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hal yang terberat buat saya adalah saya harus menghidupi firman ini. Dan hidup saya harus beritakan tentang firman Tuhan. Itulah makna daripada hidup yang bercahaya. Saya katakan Tuhan, saya udah siap-siap Bapak Ibu, saya cari. Karena tentunya dengan keuangan yang terbatas, saya disesuaikan dengan budget. Ada panti jompo yang gratis, saya udah browsing segala macam. Teman saya ada juga baik, dia carikan. Tapi Tuhan berbicara dengan lembut. Lakukan dengan tanganmu sendiri apa yang bisa engkau lakukan. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan, hidup saya harus menjadi berkat buat tante saya ini. Saya bisa merasakan kegelapan Bapak Ibu. Makanya siapa yang mau hidup dalam kegelapan. Tetapi puji di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan sekali. Bahwa Yesus yang adalah sumber terang itu memampukan saya untuk hidup menjadi terang. Untuk hidup menjadi berkat buat tante saya. Sehingga tante saya boleh melihat Kristus melalui kehidupan saya. Saya terkadang Bapak Ibu ketika saya duduk, saya perhatikan dia tanpa dia tahu. Saya duduk karena pendengarannya pun saya duduk sambil berdiri. Dan dia kadang-kadang ngomong sendiri. Saya selalu arahkan, cari Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Dia ketawa dan dia ngomongnya udah kemana-mana. Tapi benar Bapak Ibu, ketika kita mau untuk kita menjadi berkat buat orang lain, bukan dengan kemampuan saya, tetapi kemampuan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar memukul saya, mengingatkan saya, rupanya ternyata tindakan ini berbicara lebih nyaring daripada yang kita penuh dengan kata-kata belaka. Tindakan saya lebih nyaring Bapak Ibu. Ketika saya ngomel dia, wah mesti begini, mesti begitu. Saya hanya banyak berbicara. Tetapi ketika saya bertindak, apa yang terjadi? Hatinya pun Tuhan ubahkan. Sedikit demi sedikit dia memahami. Saya dulu kalau mau pergi kesan, kalau pulang rada malam sedikit saya suka intip di dalam kaca, saya lihat dia muter Bapak Ibu, muter ngelilingin rumah. Saya berpikir waktu itu, oh dia masih oke. Rupanya ternyata selama ini saya cuek, dia kesepian. Sangat kesepian. Ketika saya duduk di sampingnya,
Dia cuma bilang, jangan tinggalin saya. Saya disitu mengerti. Mata yang gelap. Kehidupan yang dia tidak tahu arah dia mesti kemana, dia butuh saya. Saya bilang oke, saya nggak akan pergi. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu ketika saya ngelihat situasi yang memungkinkan, saya bilang, saya boleh pergi nggak ke sana? Kalau kalimat yang pertama, iya silakan, saya pergi. Dan saya juga udah siapin dulu, saya anterin dulu ke kamar mandi, segala macam. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Kalau menurut saya maaf, saya pernah ngurus bayi dari bayi kakak saya, lebih mudah kayaknya ngurus bayi. Bu Weni mungkin pernah ngerasain yang ngurus nek, ngurus mama. Bagaimana rasanya seperti itu? Tetapi sentuhan kasih inilah. Dan saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya bilang, Mak Aci, saya ada di tempat sini karena saya memang sudah dikirim Tuhan di sini buat Mak Aci. Dulu buat mama saya, buat tante, buat kakaknya Mak Aci. Memang saya dikirim Tuhan untuk ini. Saya menyadari ketika keadaan lingkungan Bapak Ibu, saya hanya punya Tuhan. Saya hanya punya Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup di dalam kegelapan itu enggak enak. Respon kita terkadang di dalam setiap kehidupan, kebanyakan kalau kita tidak nempel kepada Kristus, respon kita menjadi respon yang salah. Kita salah berpikir, bahkan mungkin kita salah akan dalam tindakan kita. Saya emosi, saya banyak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan. Tetapi saya berlutut minta ampun di hadapan Tuhan. Ternyata saya melihat sekarang bagaimana hidup di dalam Tuhan itu enak. Sekalipun Bapak Ibu, bukan berarti hidup dengan Tuhan itu tidak ada masalah. Justru hidup dengan Tuhan ketika masalah itu datang, saya tidak sendirian. Karena Tuhan tahu ketika saya duduk, ketika saya berdiri, ketika saya berjalan, selama saya bersama dengan Tuhan semua akan baik-baik saja. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Dan bagaimana hubungan dengan akrab dengan Tuhan ini sangat-sangat penting. Saudara dan saya tidak mungkin bisa hidup di dalam cahaya ilahi. Kita tidak bisa menjadi terang bagi keluarga kita, bagi saudara kita, tetangga kita, kalau kita tidak pernah hidup nempel kepada Kristus. Mustahil Bapak Ibu bisa mengerjakan itu semua. Saya sepertinya nempel mungkin dengan Tuhan. Dengan segala aktivitas, doa iya, saat teduh iya. Tapi rupanya tidak sampai di situ. Seberapa banyak ayat firman Tuhan yang saya tahu, yang saudara tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu mungkin. Saudara hafal. Tapi Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan hanya menuntut seberapa taat engkau ketika engkau menerima firman Tuhan itu. Satu ketaatan Tuhan lebih hargai daripada 1000 ayat kau hafal. Saya menyadari ini Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Yang sampai hari ini boleh saya rasakan. Saya percaya Bapak Ibu juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita hidup bercahaya, hidup menjadi terang. Karena itu sesungguhnya kita dipanggil untuk itu, garam dan terang. Jadi bukan untuk apa-apa. Saudara dan saya ada dimanapun berada untuk menjadi garam dan terang. Saudara, kita lihat kalau kita melihat lampu, ya, lampu saudara tidak akan pernah bisa menyala sekalipun itu merek terkenal, merek yang mahal. Lampu tidak akan pernah bisa menyala kalau lampu itu tidak nyolok kepada sumber listrik. Apakah lampu itu bisa menyala? Tidak akan pernah nyala. Tetapi ketika lampu itu saklarnya cerek terhubung dengan arus listrik, baru lampu itu menyala. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Kau tidak akan pernah menampakkan cahayamu ketika engkau tidak nempel dengan Tuhan. Dan seolah-olah menurut kita, kita sudah nempel dengan Tuhan. Hei, tapi orang-orang sekitar kita, kita melihat. Apakah engkau memancarkan cahaya atau tidak? Orang-orang terdekat yang merasakan. Tadi sudah saya sampaikan, orang bisa aja aktif di gereja, melayani, bahkan mungkin seperti saya berkhotbah. Tapi jika relasi dengan Kristus tidak pernah terjaga, terang itu pun juga akan padam. Jaga relasi dengan Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu. Saya berdiri di sini pada pagi hari bukan dengan kekuatan saya.
Tuhan mengasihi saya, makanya Tuhan tegur, Tuhan ingatkan seperti di video-video, kelakuan saya seperti apa terhadap Maaci. Tapi ketika hal ini terjadi, ini sebuah titik balik buat saya. Kasihi orang tuamu selagi ada. Jadi berkat buat mereka. Berat Bapak Ibu, saya harus mandiin pagi-pagi. Saya kalau mau doa, saya juga kadang bergumul, maaf Bapak Ibu. Terkadang saya kalau harus ikut Zoom berjuang untuk apa, saya bangunin dia jam 4:30 Bapak Ibu. Karena ketika dia di kamar mandi itu bisa 20-30 menit dia di kamar mandi. Saya harus sabar. Tungguin. Pernah sekali waktu saya lengah sedikit, dia mau ini jatuh lagi ininya apa. Saya teriak, makanya teriak. Saya bilang mungkin dia suaranya juga kecil. Jadi saya harus selalu standby. Kalau nggak duduk dekat meja makan, saya duduk di dekat pintu kamar mandi, saya liatin. Saya teriak, udah belum? Belum, bentar lagi. Sudah belum bentar lagi. Itu bisa 15-20 menit. Kalau hari Minggu saya rada lega Bapak Ibu. Saya biarin sebangunnya dia. Jadi begitu dia bangun saya udah siapin minum di situ, roti atau kue atau apa, saya udah siapin dulu keperluan. Nanti dia bilang, Abed saya mau pipis. Oke. Karena dia pakai pampers nggak mau. Nah itulah bagaimana kita terus hidup mau bercahaya dan mengandalkan Tuhan, amin. Saudara nggak bisa, sekali lagi saya katakan, hidupmu memancarkan cahaya tanpa saudara dan saya dekat dengan sumber cahaya itu sendiri. Nempel dengan cahaya itu sendiri. Saudara akan melihat bagaimana terang ilahi itu memancar dengan sendirinya. Amin. Setiap kita pasti rindu untuk mengalami cahaya Tuhan. Dan kita mengalami Tuhan setiap hari. Kita membagikan, kita menceritakan apa yang mau Tuhan sampaikan pagi hari ini. Saya bilang Tuhan silakan, Tuhan sampaikan. Kira-kira ada 3 hal Bapak Ibu, kita sama-sama membaca di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Ya. Bagaimana kita itu hidup memuliakan Allah atau Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita melalui relasi yang akrab dengan Kristus. Melalui relasi yang akrab dengan Kristus, kita pasti akan hidup memuliakan Allah. Dan kita tidak memuliakan diri sendiri. Sama seperti Yesus datang ke dunia supaya Bapakku dipermuliakan. Artinya, kita tidak bisa hidup egois. Amin. Kita akan sama-sama baca di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat 3 perubahan besar yang terjadi ketika orang hidup di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 5-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kita mau baca di ayat berikutnya. Di ayat 8. 3, 2, 1. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah, kalau kita berbuah banyak, kita baru disebut murid-murid Tuhan Yesus. Pastikan buahmu banyak. Bukan hanya buah, tapi benar-benar buah banyak. Ada 3 hal perubahan yang terjadi ketika orang hidup dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama yaitu Allah akan dimuliakan oleh satu perubahan dari tujuan hidup kita. Nah, ya. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak nempel kepada pokok anggur. Tetapi sebaliknya jika nempel, dia akan menghasilkan buah. Jadi pastikan ketika saudara mau menghasilkan buah, dan ketika saudara dan saya mau disebut murid-murid Kristus, kita harus selalu nempel. Hidup berbuah banyak itu hanya akan terjadi ketika kita nempel kepada Kristus atau tinggal di dalam Kristus. Berbuah banyak artinya memuliakan Kristus. Memuliakan Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, relasi yang akrab
dengan Kristus tuh akan membuahkan kehidupan yang memuliakan Allah. Dan hal ini juga berarti memiliki perubahan dari tujuan hidup. Ya. Saudara, orang yang tidak punya tujuan sama seperti misalnya gini, seorang pendaki gunung, dia akan naik ke gunung, ya, dia naik ke gunung nih, dan dia bisa jalan, dia bisa nyampe, tapi arahnya udah nggak jelas Bapak Ibu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bahkan mungkin bisa tersesat. Tetapi beda halnya dengan orang yang mendaki gunung, ketika dia memegang kompas, dia sebagai penunjuk arah, dia pasti akan sampai kepada tempat tujuan. Sama, Kristus pun adalah kompas kehidupan bagi kita. Ya. Kristus adalah kompas bagi kita. Manusia yang belum mengenal Allah sejati yaitu karena belum memiliki relasi yang akrab dengan kita. Terlebih kita hari-hari ini Bapak Ibu. Kita adalah orang yang sudah ditebus, kita sudah mengenal Kristus. Artinya kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Masalahnya adalah kita mau gak akrab dengan Tuhan? Atau kita hanya sekedar tahu aja tentang Tuhan. Tapi kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam hal apapun. Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita atau kompas hidup kita? Orang yang belum mengenal Kristus, saya dulu mungkin ya, saya tidak akan bercerita tentang orang lain. Saya ketika dulu belum kenal Tuhan, bagaimana tujuan hidup saya, udah gak jelas Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil, dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, saya sekarang TK, Pak. Habis TK, saya kemana, Pak?" "Kamu SD, Nak." "Dari SD, saya kemana lagi, Pak?" "Ya, dari SD, kamu masuk ke SMP." "Terus kalau udah SMP, saya kemana lagi, Pak?" Mungkin bisa dilanjutkan ke SMA atau SMK sekarang. "Terus setelah itu lulus lagi, saya kemana lagi, Pak?" "Ya, kalau Papa punya rezeki, kamu boleh kuliah." "Terus setelah itu saya ngapain, Pak?" "Ya, nanti kamu bisa menikah, kamu dewasa, punya anak, kamu bekerja, kamu punya anak. Terus setelah itu gimana?" "Ya, kamu mati, Nak." Itu yang disampaikan orang tua udah nggak ada jawaban lagi. Tetapi tujuan kita beda, bukan hanya sekedar kita hidup dari bayi sampai sekarang nikah, punya keluarga, punya anak, terus siklusnya seperti itu. Tapi dampak apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Tujuan hidup apa sebenarnya? Karena tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan Allah. Apakah rumah tanggamu memuliakan Tuhan? Apakah anak-anakmu sudah dididik untuk memuliakan Tuhan? Atau los biarin aja, suka-suka dia. Jadi kita boleh melihat bahwa dari hidup untuk diri sendiri ketika kita mengenal Kristus dan ketika kita nempel kepada Kristus, hidup untuk kemuliaan Allah yaitu kalau kita dulu hidup berpusat kepada diri sendiri, kita berpusat kepada kesuksesan, bahkan mungkin kita fokus hanya kepada kenyamanan pribadi, stop. Ketika kita sudah mulai mengenal Kristus, kita mulai berpikir, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita itu tidak lagi bertanya, "Tuhan apa yang saya inginkan?" Tetapi kita bertanya, "Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan?" Untuk saya lakukan. Tidak berpusat lagi kepada untuk menyenangkan diri sendiri. Itulah ketika kita melekat dengan Tuhan, maka perubahan dari tujuan hidup kita pun berubah. Dari berpusat kepada diri sendiri, jadi berpusat kepada Kristus. Jadi hidup relasi dengan Kristus adalah kompas seperti yang saya sampaikan. Hidup yang berbuah. Yesus tidak berkata, hidup cukup hanya berbuah, tapi berbuah banyak. Artinya buah berarti hidup bertampak, pelayanan yang menghasilkan iman yang terlihat nyata. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan Bapak Ibu mati. Saudara boleh koar-koar di sana, saya beriman kepada Kristus, hei perbuatanmu seperti apa? Apakah perbuatanmu mencerminkan Kristus dalam hidupmu atau sebaliknya engkau bikin recok kiri kanan? Ini menjadi sebuah tantangan buat setiap kita. Jangan sampai hidup kita hanya mungkin jadi beban buat orang lain. Ya. Tujuan tertinggi daripada hidup kita yaitu memuliakan Bapa.
memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita tertinggi. Jadi bukan berarti saudara tidak punya tujuan, oh nanti anak saya nikah, bukan berarti seperti itu. Itu betul, kita harus merencanakan segala sesuatu, tetapi tidak lagi kita bertanya, Tuhan ini maunya saya, enggak. Kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau nih dengan anak saya? Serahkan kepada Tuhan. Apakah saya awalnya punya tujuan untuk saya hidup di Kadipaten? Enggak, Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, itu Kadipaten tidak termasuk nominasi. Tante ketawa ya. Tidak terpikir oleh saya Kadipaten. Sekarang saya baru sadar. Dan Tuhan kirimkan beberapa orang tua juga pernah masuk tinggal di rumah saya. Sekalipun saya tidak urus secara langsung, tetapi saya membiarkan mereka untuk saya tampung. Saya mulai memberitakan soal mereka bertobat atau tidak, saya menaburkan kasih buat mereka. Yang kedua adalah Allah akan dimuliakan oleh perubahan dari karakter kita. Ini luar biasa. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8. Dalam hal ini, Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak. Nah, patut diingat bahwa memuliakan Allah, sekali lagi bahwa tidak hanya cukup menyanyikan lagu-lagu rohani. Apa yang saudara tadi dan saya lakukan, apakah itu sudah memuliakan Allah? Ketika kita datang di depan, oh Tuhan Yesus baik, itu sudah memuliakan Allah? No, belum tentu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita hidup selaras dengan firman-Nya. Kita hidup dituntun sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Jadi perubahan karakter pun Bapak Ibu ternyata itu tidak terlepas dari relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh melihat, Bapak Ibu boleh coba. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 15 ya ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah sekarang saudara mau bergaul dengan siapa? Kalau saudara tiap hari bergaul dengan Tuhan, artinya menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, saya percaya karakter Kristus itu akan ada pada diri saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu dengan teh celup? Tahu? Ini tentang karakter ya. Ada yang tahu teh celup? Teh celup hanya akan mengeluarkan aslinya ketika disiram air panas. Apa yang keluar? Bisa teh hijau ya. Bisa warnanya kecoklatan pekat dan sebagainya. Demikian karakter hidup kita akan terlihat ketika dalam masalah. Dalam masalah, dalam tekanan, itu karakter kita nampak Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau ngaca, saya malu sendiri, beneran. Ih, tadi kok kenapa saya marah-marah ya? Ih, tadi kok saya bodoh ya? Serius loh, saya kadang-kadang langsung, saya nggak tahu ya. Saya mungkin ya, memang saya juga bandel Bapak Ibu. Tapi saya kalau udah di dalam Tuhan, hadiratnya saya, Tuhan seperti ingatkan lagi ya, saya balik lagi gitu. Saya nggak mau berlarut-larut. Bukan berarti hidup dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu sebagai jalan tol ya. Tapi karakter dalam tekanan, respon awal seperti saya sampaikan tadi, waduh. Sesuatu yang baru buat saya ini. Udah 1 bulan, tapi kok saya bisa melewati ya Tuhan. Dan 1 bulan ini saya enjoy. Ayo waktunya mandi, saya mandiin dengan sukacita. Melakukan seperti untuk Tuhan. Mau makan apa? Saya dulu boro-boro makan tawarin. Pokoknya makan apa yang aku masak. Apa yang ada di rumah makan. Sekarang enggak, saya tawarin. Maci mau makan apa? Oh dia senang. Besok saya mau makan sop. Wah saya kasih. Untung aja dia nggak minta Pajero Bapak Ibu. Kalau dia minta Pajero saya nyerah. Saya nyerah udah bener. Pajero aduh nyerah tante. Untung yang dia minta tuh ya kayak masa lalu gitu ya. Yang saya sedih jujur ya ini yang saya sedih. Waktu saya duduk diam, dia bilang begini, Bet, baju-baju saya waktu ke gereja mana? Dia bilang itu ada di sini, saya bilang di lemari. Ini mulai karakter saya udah berubah ya. Saya menyadari hal itu ada di lemari. Keluarin semuanya. Lah, buat apa? Pakaiin satu-satu. Takut saya nggak pakai lagi. Bisik saya meninggal, dia bilang. Udah jangan dipikirin Mati untuk meninggal. Dan dia udah tanya saya mau dikubur di mana. Saya bilang udahlah, jangan pikirkan dikubur di mana. Tapi saya juga mikir tentunya. Saya mikir bahwa ketika, iya juga mau dikubur di mana. Terus wah segala macam. Tapi saya berpikir lagi kenapa aku nggak serahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan pasti tahu kok.
Saya bilang, Maci tenang. Selama ada Tuhan Yesus, selama saya ada. Maci nggak usah takut. Saya bajunya saya keluarin dan dia tahu loh baju-bajunya. Ini dulu baju, oh ini yang ini ada. Nah ada, ini udah kamu buangin yang ini. Dia meraba-raba gitu loh. Ini udah ada kancing yang lepas. Udah ini ya udah saya sebagian saya simpen. Pas kemarin ada ponakan dari Bandung. Udah nih kamu bawa aja. Ini yang ke gereja. Oh ini bagus motifnya. Ya udah kamu bawa. Dia tanya lagi. Saudaramu yang di Bandung dia sebutin semua. Maaf Bapak Ibu. Saya berharap dia tetap sehat. Tetap sehat. Jadi dulu saya mungkin pernah bilang, aduh Tuhan, kapan waktunya gitu loh. Tapi sekarang saya nggak gitu Bapak Ibu. Tuhan, kalau ini merupakan kesempatan buat saya, perpanjang lagi usianya. Betulan, dulu saya ngeluh gitu Bapak Ibu. Kapan sih mati? Kapan meninggal? Tapi sekarang enggak. Tuhan, kalau ini kesempatan buat saya melayani dia, saya akan layani dengan sepenuh hati saya. Toh dia tidak seberapa sih, makannya nggak seberapa. Saya cuma nganterin ke kamar mandi. Udah saya cuma siram-siram, udah selesai, saya taruh lagi di kamar. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal itu? Kalau ini adalah masa-masa terakhirnya. Itulah karakter di dalam Kristus ketika kita benar-benar nempel kepada pokok anggur, kepada Kristus. Kita akan tahu. Dan kita akan mengerti bagaimana kita harus bertindak, Bapak Ibu. Ketika kita di situ tahu, maka kita akan melihat ada kasih di situ. Kesabaran pun keluar. Lemah lembutan pun keluar. Penguasaan diri pun ada. Ini yang akan terjadi. Ketika saya menyerah Tuhan, karakter saya jelek Tuhan. Saya mau berubah. Bukan berarti saya juga gak marah. Terkadang tadi pagi saya udah drama lagi. Tisu saya taruh di situ. Tapi benar Roh Kudus selalu ingatan. Maci ini pegang tangannya. Ini tisu tinggal tarik. Set. Ya, coba belajar. Saya taruh tangannya. Set. Nanti dia nongol lagi tisu kan selalu seperti itu. Saya ke kamar sebentar. Saya lihat tisu sudah berceceran di mana-mana Bapak Ibu. Aduh Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana ini? Kesabaran muncul. Maci mulai rada keras saya. Ini kalau tisu tuh gini, nah ini sini. Oke, saya sekarang mau berangkat ke gereja, nanti ini tisu di atas sini, yang ini di atas sini, yang ini. Jadi semua saya siapin, lima-limanya saya siapin di mana. Jadi saya tunjukin tangannya. Ini di sini, saya maaf sampai saya merem-merem mempraktekkan dengan serius ini. Saya taruh di sini. Sebelah sini. Nah ini nanti kalau ini mau ambil kue, mau ambil minum di sini dia udah pegang. Oke ya, sip ya, saya pergi. Sok pergi. Saya tenang Bapak Ibu. Dulu, wah saya bisa ngamuk kalau ngeliat kayak begitu. Inilah karakter yang perlu diubah ketika kita dekat dengan Kristus. Seburuk apapun karakter saudara dan saya, selama kita terhubung dengan Tuhan, beres Bapak Ibu. Persoalannya adalah, mau nggak kita nempel sama Tuhan? Ayo, kasih tahu kiri kanan. Mau nggak nempel sama Tuhan? Ayo. Kasih tahu saudara itu kiri kanannya. Nempel sama Tuhan coy. Nempel sama Tuhan tuh enak Bapak Ibu, beneran. Beneran deh. Nempel, berbuah. Ya. Yang ketiga adalah, Allah akan dimuliakan dari perubahan dari tata nilai hidup. Nah ini ya. Di dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Nah, sebagaimana halnya dengan karakter demikian tata nilai kita akan berpengaruh terhadap perilaku kita, baik perilaku memuliakan Allah atau kita hanya mencemarkan Allah. Ini yang menjadi tata nilai kita. Apakah kita berperilaku untuk memuliakan Allah atau kita mencemarkan Allah? Saudara tinggal pilih, ketika saudara tidak terhubung lagi dengan Tuhan, ya pastinya ada dua ini. Mencemarkan Allah. Jadi relasi dengan Kristus bukan hanya mengubah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita anggap penting. Ya. Jadi dari nilai hidup,
kerajaan Allah nih. Kalau kita dunia berkata yang kuat menang, yang kaya pasti bahagia, yang terkenal pasti berhasil. Tetapi nilai Kristus itu berbeda Bapak Ibu. Dalam nilai kehidupan kita, yang melayani lebih besar. Karena Kristus bilang siapa yang mau terlebih besar? Ada yang tahu? Yang terlebih besar itu siapa sih menurut Tuhan Yesus, menurut firman Tuhan? Menjadi hamba. Engkau harus menjadi pelayan. Maaf kata, jongos. Kita udah gak berhak atas diri kita sendiri. Kita kesampingkan zona nyaman kita. Karakter adalah sifat seseorang yang akan nampak pada perilaku ketika tadi saya katakan menghadapi kondisi tertentu. Maka tata nilai adalah apa yang dianggap paling bernilai oleh seseorang dalam hidupnya. Nah, apa yang dianggap paling bernilai dalam hidup? Seorang yang benar-benar hidupnya jujur, kejujuran itu merupakan sebuah harga mati. Mau dengan cara apapun, dia mau disuap, mau apa, kejujuran adalah nilai yang paling utama. Orang yang betul-betul menjunjung tinggi kejujuran merupakan sebuah nilai yang berharga. Dia gak mau berkompromi Bapak Ibu. Mau dikasih segepok duit yang penting kamu apa. Tapi beda dengan orang yang tidak punya nilai. Yang penting saya untung. Orang lain mau babak belur, orang terserah orang. Beda ya tata nilai kerajaan Allah dengan tata nilai dunia. Nah, dan kita juga harus menilai diri kita tuh benar-benar kita sudah ditebus loh. Harganya mahal. Berarti kita punya nilai yang tidak terhingga, yang tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak ternilai hidup kita ini. Nah sekarang apakah hidup kita benar-benar mau memuliakan Allah atau tidak? Saya kembalikan ke Bapak Ibu Saudara. Mulai koreksi hati kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita memandang keadaan, apakah itu dengan sudut pandang Tuhan atau dengan sudut pandang kita sendiri? Kalau kita melihat segala sesuatu menurut sudut pandang Tuhan, saya melayani orang tua ini, ini satu kesempatan buat saya. Tapi kalau sudut pandang secara ini, saya bilang, saya harus pindah ke Bandung, saya tinggalin ini, saya bayar orang, bodoh teuing. Beda tata nilainya Bapak Ibu. Diurus dengan tangan saya sendiri, dengan tangan orang lain, saya yakin beda. Mungkin saya ngurusnya dengan hati ya. Tapi orang lain karena ngelihat uang. Beda. Karena saya dibayar untuk ngurus, ya udah saya pun itu. Tapi coba kalau dari hati, benar-benar deh. Beda. Jadi kacamata kita menentukan bagaimana kita melihat dunia ini. Relasi dengan Kristus akan mengganti kacamata kita. Sehingga kita menilai hidup bukan dari sudut pandang dunia, tetapi dari sudut pandang Allah. Tata nilai ini tuh menentukan keputusan kita. Ketika nilai berubah, prioritas, keputusan, gaya hidup itu pun pasti berubah. Tata nilai yang benar menghasilkan hidup yang bercahaya. Hidup kita menjadi terang karena nilai Kristus nyata dalam keseharian hidup kita. Semakin dekat relasi kita dengan Kristus, semakin terang hidup kita untuk memuliakan Allah. Amin. Semakin terang. Kalau kita hidup dalam kegelapan, terang kita harusnya semakin jereng gitu. Kalau saya sekarang nyalain handphone, berarti digesinin, ini lebih kencang terangnya. Terang saya nggak kelihatan. Jadi dimanapun saudara dan saya berada, ketika saudara diutus hidup, dalam kutip di dalam tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus, terang kita harus semakin bercahaya. Bukan kita ikut-ikutan, jadi redup atau sebagainya, atau kita kompromi. Mari kita untuk memilih hidup tinggal di dalam Kristus setiap hari, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi terang dunia, dan hidup kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kita isi sepanjang tahun ini dengan hidup semakin memuliakan Tuhan, amin. Jangan takut Bapak Ibu ketika dunia katakan, wah nanti gelap, ekonomi begini, gak usah takut. Selama ada Tuhan, Dia yang menjadi jaminan hidup kita. Terang terus Bapak Ibu, benar. Bukan kayak Philip, terus terang terus ya. Tapi bersama dengan Kristus, selalu ada terang. Mungkin dunia ngeliat, wah Abed nih, sekarang ngalamin begini, wah lu gak bisa kemana-mana. Saya malah jujur menikmati itu. Paling saya kalau lagi dalam tanda kutip jenuh,
Saya tunggu Ririn atau Sigit datang. Tungguin bentar ya, teman. Saya naik motor ke sawah, udah lihat-lihat, foto, pulang. Itu aja udah. Selain doa tentunya ya. Karena pasti kejenuhan itu ada Bapak Ibu. Ngurus orang tua dari pagi sampai pagi lagi kasarnya. Jadi kalau tengah malam saya cuma lihat, oh oke, aman, saya tidur lagi. Seperti itu. Mari kita isi. Sepanjang 2026 ini, hidup boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Terus menerus kita tumbuhkan relasi kita dengan Kristus. Ada iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan kepada Tuhan itu semakin dalam hidup kita. Amin. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita memiliki iman, semakin kita juga memiliki kasih. Dan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara dan saya tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia atau tidak pernah mengecewakan. Ada yang pernah kecewa sama Tuhan? Hati-hati loh. Hati-hati, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kitanya yang sering mengecewakan Tuhan. Ada yang setuju Tuhan suka mengecewakan kita? Gak ada ya, puji Tuhan jemaat di tempat ini gak ada. Yuk kita isi 2026 dengan hidup yang lebih memuliakan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini kita mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pelayan Tuhan untuk naik mimbar. Oh, haleluya Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita koreksi hidup kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Para pelayan-pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan perjamuan kudus dalam tangan-Mu. Layakkan, kuduskan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melayani Engkau dalam perjamuan kudus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar ritual biasa. Inilah sakramen di mana lambang tubuh dan darah Kristus, peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, tetapi sebagai tanda di mana kita juga diperdamaikan dengan Allah. Panggilan untuk kita hidup taat dan hidup kudus, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi ini merupakan sebuah perjumpaan rohani dengan Tuhan. Biarlah sebelum kita melakukan ini, saya mau jemaat semua koreksi, mohon kelayakan di hadapan Tuhan. Jika mungkin ada kesalahan, dosa, atau kita mungkin menyakiti orang lain, atau perbuatan-perbuatan apapun itu yang Tuhan mungkin ingatkan, mohon belas kasihan dan pengampunan dosa dari Tuhan, supaya kita dilayakkan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan ini setiap kami, Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh syukur. Tetapi dengan segala kerendahan hati juga Tuhan, aku mohon Tuhan, kami memohonkan di hadapan Engkau, ampuni dosa kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita sambil kita mengingat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang tercabik-cabik. Biarlah kita akan memakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama angkat cawan di tangan kita. Sambil mengingat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Kristus, darah yang perjanjian. Mari kita minum dengan iman dan sambil mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami terus hidup menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Engkau memperdamaikan kami dengan Engkau Tuhan. Oh, hidup kami berbeda Tuhan. Hidup kami menyatakan kasih-Mu, menyatakan pengorbanan-Mu. Hidup kami tidak lagi sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Pengorbanan betapa mahalnya darah-Mu Tuhan. Betapa berharganya kami sebagai umat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk terus hidup menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau menyertai kami sampai hari ini Bapa. Dan melalui firman-Mu Tuhan saat ini,
Kau menginginkan setiap kehidupan kami bercahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami Tuhan. Kau menopang kehidupan kami Bapa. Ampuni Tuhan, mungkin yang selama ini Tuhan kami tidak hidup di dalam ketaatan. Tetapi pada hari ini ya Bapa, kami mau taat di hadapan-Mu ya Bapa. Penuhi hidup kami Tuhan. Dan kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Kami ingin menempel pada pokok anggur-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Kau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kau menuntun setiap langkah kami, jalan kami ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ingin melihat setiap kami hidup di dalam kemenangan Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau berjalan tegap bersama-Mu Tuhan Yesus. Dan bersama-Mu Tuhan kami tidak akan ragu Tuhan. Seberat apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami melihat Tuhan, Engkau lebih hebat daripada segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat umat-Mu Tuhan yang telah bersekutu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Perjamuan kudus ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan, bahwa Engkau ingin melihat kami hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita menerima setiap perjamuan kudus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Albert Van Parijs dengan tema Hidup Bercahaya. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, karena dengan melakukannya kita akan mengalami Tuhan hidup berbuah. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan tersebut, setiap jemaat diajak saling berbagi melalui kesan, kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan IMEX yang diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB di Graha MDC Kadipaten lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 2 Februari 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Jemaat yang terkasih, dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 6 Februari 2026 pukul 18.30 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Timotius. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita.
Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Geraha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Puji Tuhan, firman Tuhan membangun setiap kita, amin. Terus kita semua untuk terus belajar berbuah-buah. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan terus meneguhkan setiap kami umat-Mu ini. Kami bersyukur bahwa kasih setia-Mu tidak pernah Tuhan hilang dari setiap kami. Sebentar kami akan bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan syukur kami, perpuluhan kami, nasar kami Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu. Kami mau mengembalikannya Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberi saudara. Kasihnya, ajaib perbuatannya, berkuasa
Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, Amin. kita mau tetap selalu terhubung sepanjang 2026. Amin. Amin. Bersama dengan Tuhan. Selalu menyenangkan. Amin. Mantap. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Amin Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes Lord. Tidak ada janji seperti yang ada pada Engkau Tuhan. Ketika Engkau berjanji akan menyertai umat-Mu, ketika Engkau berjanji akan melindungi umat-Mu, ketika Engkau berjanji untuk memberkati umat-Mu, maka janji itulah akan digenapi dalam kehidupan umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Di tengah umat-Mu Tuhan, Engkau sudah menyapa umat-Mu. Kami percaya mereka Tuhan pulang dengan tidak sia-sia. Mereka membawa berkat yang daripada Tuhan. Mereka terus Tuhan memperbaharui hidup mereka untuk tetap terhubung dengan Kristus. Untuk menghasilkan buah-buah dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Worship leaders, singers, pemain musik, multimedia, kameramen, usher, guru sekolah minggu. Siapapun mereka Tuhan yang tidak bisa kami sebut. Melayani Tuhan. Di tempat yang tersembunyi sekalipun Tuhan berkati. Berikan kerendahan hati bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kami juga tetap terhubung di dalam Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Lebih rendah hati lagi Tuhan. Karena kami sadar, kami tahu siapa kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak layak untuk membanggakan diri kami. Hanya Engkau lah yang terima hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah mereka berikan sebagai umat-Mu. Berkati keluarganya, berkati usahanya dengan berkat kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Lipat kali ganda Engkau tambahkan. Setiap umat di tempat ini tidak mengalami kekurangan apapun dari Kristus. Tetapi mereka boleh hidup dalam kelimpahan ilahi. Diberkati mereka apapun yang mereka kerjakan. Dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Paroike Tuhan yang tidak bersama dengan kami yang saat ini sedang melayani. Tuhan sertai, Tuhan berkati dan Tuhan menjadikan hamba-Mu ini Tuhan dimanapun dia berada. Jadi saluran berkat untuk menarik jiwa boleh datang kepada Engkau Tuhan. Buat berhasil segala pelayanannya, buat berhasil Tuhan apa yang segala direncanakannya. Semua sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pandangan-Mu kepada Tuhan. Lihat Tuhan itu besar. Lihat bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau. Lihat Tuhan selalu menantikan engkau. Lihat Tuhan selalu merindukan engkau di dalam hadiratnya. Tuhan tidak pernah menolak engkau. Arahkan sekali lagi hati dan pandangan kepada Tuhan. Tetaplah terhubung dengan Kristus. Supaya engkau dimanapun berada, engkau boleh menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Buah yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan, yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kiranya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.